Oke, assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di ini bukan podcast. Nah, kali ini kita ketemu nih sama teman-teman kita yang lagi yang super wow nih. Di sini ada Mas Rozikin, Mbak siapa? Mbak Putri, Mas Ilham dari teman-teman dari UIN Salatiga. Nah, kali ini kita bakalan bahas topik yang seru banget nih. Kita bakalan ngebahas tentang fenomena alam di dalam Al-Qur'an. Nah, jadi dalam Al-Qur'an ini banyak banget ngebahas tentang fenomena alam yang ajaib gitu. Banyak banget nih. Nah, banyak nih misalnya ada tentang apa. Nah, coba teman-teman kira-kira nih apa sih yang menurut kalian fenomena alam yang ada di dalam Quran tuh yang super wow banget tuh apa kira-kira teman-teman? Sungai dalam laut. Oh, terus apa lagi? Ada itu yang sungai tidak bercampur antara dua yang jenis satu itu. biru, yang satu air. Ya, itu juga itu, sama. Lautan itu. Ya. Ada gua yang menembus ke lautan itu ada. Keren. Emang ada? Ada ya? Ada. Kata dia ada. Nah, ini kan seru banget nih ya. Bakal kita bahas nih kali ini di podcast. Ya, ini di channelnya apa namanya? Ini bukan podcast. Gitu. Nah, coba nih teman-teman punya enggak pandangan kenapa kok kan kita sebagai orang Islam nih memahami Al-Qur'an ini sebagai sesuatu mukjizat ya. Wah, kita nggak pernah kepikiran nih kalau ternyata Al-Qur'an ini udah bicara sedemikian rupa sejauh itu yang kita nggak pernah expect bah. Ternyata Al-Qur'an itu yang disusun di zaman dahulu bisa menemukan kayak sesuatu yang baru kita temukan sekarang nih. Wah, ini kan super duper wow gitu. Nah, ya, coba teman-teman nih punya nggak nih pengalaman atau mungkin bacaan tentang fenomena alam yang di dalam Al-Qur'an itu, coba ada nggak? Ada nggak? Nih kalau misalnya kan banyak nih pernah nemu nggak kayak ketika baca Quran gitu, oh, ternyata Al-Qur'an gini ya, terus Al-Qur'an ini wow ini gitu. Coba barangkali ada yang mau bicara apa itu. Ayatnya nggak ingat sih. Jujur nggak ingat ya. Cuman emang ada waktu kajian. Waktu kajian itu bahas itu ada intinya yang apa sih fenomena alam tadi. Tapi emang nggak tidak menyebutkan secara spesifik fenomenanya kayak gini. Tapi secara tidak langsung deskripsinya itu menuju ke arah yang aku berada di yang sungai di bawah laut. Ya dimana yang air tawar nggak bisa kecampur itu ya. Oh nih teman-teman. Sebenarnya secara logika, misal kita diumpamakan uji coba praktek sendiri, lu pakai air kasih garam, katanya air tawar air biasa, misal dicampur tetap rasanya tetap asin kan. Iya. Tapi ternyata kenyataannya kan emang itu nggak bisa gabung. Wah, Mas Ilham nih gimana? Ada suatu penelitian sih yang penelitian dari ini tentang sains ya, tentang air. Apabila suatu air itu kalau air putih kita bacakan mungkin ayat-ayat Al-Qur'an ataupun dengan kata-kata doa ataupun kata-kata yang baik itu kandungannya itu langsung berubah menjadi positif, itu mungkin bisa menjadi kadang untuk meredakan penyakit atau gimana gitu. Pernah ada penelitian gitu. Menarik nih. Tapi aku sendiri juga gak pernah nyoba. Iya. Gimana? Itu udah lama banget, tapi awalnya niatnya aku penasaran, ini bener nggak sih? Bukannya aku nggak percaya sebuah doa itu nggak bisa merubah sesuatu. Aku bukannya nggak percaya itu. Aku cuma penasaran. Kayak pernah dengar penelitian kayak gitu juga, sempat viral juga. Yeah. Itu diteliti waktu di mikroskop tuh ada mineralnya tuh ya emang ada perubahan mineral di situ yang bikin ngefek di badan kita tuh ngefek gitu. Nah, aku pernah itu, tapi cuman doanya nggak khusus, sekedar Bismillah terus cuman aku sebelin di airnya aja. Oh, subhanallah banget tadi ya. Emang rasanya beda, jujur. Aku pernah nyoba itu niatnya iseng. Terus kedua pengen tahu bener nggak sih, real nggak sih. Kan dia yang bilang katanya rasanya beda. Oke, aku coba. Cuman Bismillah disebelin ke air putih. Emang ada agak beda sedikit. Terus aku ambil air putih yang lain, yang real ya udah nggak aku bacain doa sama sekali. Emang beda rasanya. Kalau aku pribadi ya lebih seger yang
waktu baca bismillah gitu. Daripada yang Nah ini menarik nih kalau ngomongin tentang tadi. Berarti ada hubungannya sama kalau kita sebagai orang Islam kan meyakini nih Al-Quran tuh bukan cuma sebagai mujizatnya itu cukup cakupannya luas kan. Ada kayak sebagai obat dan sebagainya. Nah ini kayak menarik juga nih. Kalau ternyata antara Al-Quran dan sains ini tidak bertentangan. Ya. Kalau misalnya, jadi kalau misalnya kita ngomongin tentang tadi, kan tadi kata Mas Ilamin ada penelitian yang bahas bahwa nih kalau suatu air dibacain doa itu atau bacaan Al-Quran itu merubah struktur dari air itu. Wah itu kan kayak di agama kita kan ini dari zaman dahulu, zaman Nabi itu kan kita sebagai umat Islam tuh sering banget nih kayak minta doa ke kiai nih, didoain pakai bacaan Quran itu kan. Itu jadi ini kayak wah ternyata Al-Quran ini nggak bertentangan sama sains gitu. Wah. Dan termasuk yang fenomena alam juga kayak yang tadi dikatakan, kayak ternyata sains juga ada yang mengatakan bahwa yang laut air asin dan yang ini bisa sebagainya. Terus ada juga yang tentang tadi dua benua yang yang tidak bisa menyatu. Nah itu kan ada. Jadi suatu lautan tuh kayak lautan. Itu kayak ada batasan, jadi warna airnya beda dan rasanya juga beda itu. Yang itu yang yang katanya hewan-hewan nggak bisa nyebrang juga, nggak bisa nyebrang gitu. Iya. Aku lupa itu guna apa ya. Itu pokoknya ada. Nah kalau Mas Rudikan nih kira-kira tahu nggak ada tentang punya pengalaman apa tentang ternyata nemuin keajaiban nih dari Al-Quran itu sendiri gitu. Yang paling ya saya menarik itu yang itu air yang tidak bisa berpisah antara dua jenis itu toh, yang tidak bisa menjadi satu, itu ya paling masih memukau di hati saya gitu. Jadi kan itu kan bisa betapa hebatnya Allah menciptakan dalam fenomena ini kan. Jadi kan kita harus merenung bahwa kita sebagai manusia harus saling menjaga ekosistem laut gitu ya. Itu juga sebenarnya nggak cuma ekosistem laut, sebenarnya di luar lautan itu sebenarnya harusnya emang kewajibannya dijaga. Nah ini masuk hubungannya sama tugas manusia sebagai khalifah di muka bumi ini. Udah masuk ke kedudukan manusia di muka bumi. Dilarang melakukan perusakan, eksploitasi dan lain-lain itu tidak diperbolehkan. Ya kan kalau di Al-Quran itu ada katanya doa. Berarti kalau misalnya aku nyabut rumput gitu merusak. Wah itu enggak, itu masih hitungannya normal. Kalau misalnya kayak ini nih, kayak misalnya kalau rumput yang tumbuh di di lahan padi ya harus cabut. Itu hama. Beda lagi itu konteksnya ya. Gitu. Ada yang menarik nggak teman-teman, buat teman-teman, menurut teman-teman tuh tentang Al-Quran dan fenomena alam nih khususnya? Banyak sebenarnya. Iya banyak. Aurora. Oh. Aku pernah lihat. Itu ada di Al-Quran ya? Ada juga. Aurora tuh ada. Itu gimana? Penjelasannya di Al-Quran itu sebenarnya gimana? Aduh, nggak ingat aku. Oh, tapi ada intinya. Aurora itu ada di dalam Al-Quran. Wah, keren sih. Nah, kalau tidak tadi hubungannya sama kedudukan manusia di muka bumi sebagai khalifah. Nah, tentu kayak kita mikir nih, sebenarnya kita ada di dunia itu buat apa itu? Pernah kepikir ke sana nggak teman-teman di sini? Pernah. Ciptakan buat apa sih? Iya. Kita ciptakan buat apa? Nggak, ini cuma ngomongin bukannya kita bermaksud piye-piye gimana. Cuman kadang kalau mikir-mikir itu sebenarnya merujuknya lebih ke agak filsafat sedikit ya. Pemikirannya maksudnya. Ngapain kita diciptain? Ngapain kita diciptakan? Kenapa kita diciptakannya nggak di Mars? Kenapa harus di bumi? Kenapa kok bentuk manusia kayak gini? Enggak yang kenapa cewek itu rambutnya panjang diidentikan dengan rambut panjang? Kenapa cowok pendek? Nah itu
Wah, pertanyaannya Kenapa daun bentuknya kok ngelengkung, enggak kotak atau segitiga atau bintang gitu? ya tentu semua itu ada tujuannya Ada juga kan. tujuannya. Nah, kita balik lagi nih, kalau tujuan kita diciptakan di muka bumi itu sebagai apa? Kalau misalnya kita merujuk ke ayat, ya katanya di dalam Al-Qur'an dikatakan manusia itu sebagai khalifah. Nah, kan di situ, nah khalifah yang dimaksud di sini itu seperti apa? Apakah kemudian ini mencakup ke seluruh alam atau cuma kayak hanya di antar manusia aja itu? Nah, ini kan kayak jadi pertanyaan. Sebenarnya manusia itu punya tanggung jawab nggak sih buat ngejaga alam? Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kalau menurut aku wajib sih, karena kan itu Iya. yang udah ada tafsir sama ayatnya juga nggak sih, yang kita wajib menjaga alam sekitar. Kalau Ayat menurut berapa ya? Mas Ilham gimana? Ya wajib sih pastinya, kan sudah dijelaskan Al-Qur'an. Ya, yang namanya apa itu seperti halnya hablum minal alam. Nah, itu kan kita dengan lingkungan harus baik. Hablum minallah, hubungan kita dengan Allah. Hablum minanas, hubungan kita kepada sesama manusia. Itu harus seimbang karena itu kita itu berkesinambungan semuanya. Kan dia Iya, bilang tuh. juga kalau Iya. kita baik sama alam bakal baik juga ke kita. Iya. Sama rezeki nih gimana pandangannya tentang Kalau tadi? itu ya juga wajib, setiap manusia kan manusia diutus untuk menjadi khalifah di muka bumi itu untuk menjaga atau melestarikan alam maupun apa, dan saling menghargai satu sama lain, meskipun alam, hewan, apapun itu kita hargai, gitu aja. Juga sama. Nah, sebenarnya kalau misalnya tadi kan teman-teman ngomong kalau misalnya ini wajib ya, wajib semua nih katakan wajib. Iya. Nah, sebenarnya menjaga alam itu yang kayak gimana sih? Nah, ini yang perlu kita kan kayak misalnya kalau kita ngomongin tentang oke, misalnya sekarang itu wajib, kan wajib ini kayak sesuatu yang emang udah ada di doktrin kita kan. Nah, terus kalau misalnya sekarang buat step berikutnya tentang aksi kita buat menjaga alam tuh yang sebenarnya yang tepat itu seperti apa? Kalau dari aku pribadi, ini cuman dalam lingkup kecil sama konteksnya kesehari-hari ya. Sebenarnya dengan kita jaga kebersihan di tempat kita sendiri itu menurutku udah salah satu langkah yang benar-benar paling gampang lah. Iya. Memang mudah buat ya ngejaga, maksudnya kita dengan jaga lingkungan kita kan juga ngebersihin gimana caranya biar nggak kotor gitu kan mungkin emang nggak semua orang bisa merasakan atau emang kesadaran orang kan beda-beda. Ada yang misal contoh kecil aja nanti ini loh. Oh ya, bersihin ya kotoran. Intinya tentang kebersihan lah kan, kalau semisal kotor kan juga nggak enak juga gitu. Iya, Mungkin nyaman, ada yang emang karena mungkin saking terbiasa nih kayak gitu ya wes kayak something hal yang biasa gitu. Cuman kalau aku pribadi aku nggak seneng aja gitu. Jadi pertama di sawang ya nggak enak, dilihat loh, dipandang ya nggak Iya, enak. iya. Terus Iya juga sih. kalau misal lingkungan bersih kan juga udaranya ikut enak kalau dihirup. Enggak, kalau Mas Ilham nih Seperti apa yang dikatakan Mbak Putri tadi kan, seperti menjaga alam ataupun lingkungan itu dimulai dari diri kita sendiri. Kalau aku sih dari segi kecil aja, seperti halnya membuang sampah. Membuang sampah tidak boleh di tempat sembarangan, harus di tempat yang di tempatnya lah. Tidak boleh membuang sampah di sungai ataupun di tempat-tempat yang sekiranya itu merusak ekosistem alam. Karena sekarang kan banyak seperti fenomena banjir, tanah longsor, itu kan juga disebabkan oleh pembuangan sampah ataupun limbah di sungai-sungai yang mengakibatkan bencana tersebut gitu. Apalagi khususnya di sungai gitu ya Mas, kalau membuang sampah sembarangan otomatis akan menimbulkan perbandingannya padahal juga ya, konteks cukup jauh. Misal coba deh warga plus 62 bandingin sama warga-warga yang ini ngomongin warga luar ya, Iya. selokan aja bisa jadi kolam ikan.
Ya ya. Iya, Bagus iya, sih. iya, Saking bersihnya Iya, itu. saking bersihnya. Itu kan berarti kan dari manusia ya, dari kitanya sendiri gitu kan. Kalau gitu juga siapa sih yang nggak suka kita setiap hari lewat nih selokan tiap di jalan kan begini kayak lihat ada ikan bersih begitu kan kayak wah Amazing gitu ya. Ikannya Tapi kalau kita lihat sungai-sungai di Indonesia, kita lihat kopi susu. iya Kopi benar. susu. Benar, kopi susu. Coklat-coklat itu. Benci. Ada topping-toppingnya tuh plastik-plastik gitu. Plastik sampah. Kaleng, kayu, daun, semua ada. Nah, menarik nih kalau ngomongin tentang kebencana tadi, berarti kan Iya. itu juga masuk ke fenomena alam kan ya, fenomena alam yang akibat dari misalnya kayak akibat dari manusia yang melakukan kerusakan. Nah, kalau di Quran kan kita udah tahu ada namanya dhaharul fasadu fil barri wal bahr itu kan. Nah, kalau ngomongin situ, nah kalau sebenarnya yang pengen saya tanya ini, Al-Quran tuh kasih apa ya? Kasih suatu sistem tata cara nggak sih, kayak misalnya kalau misalnya tadi kan kita bicara tentang logika kita kan. Kalau ngomongin Al-Quran, emang Al-Quran tuh ngatur nggak sih ke sana loh? Menurut teman-teman ada nggak? Ya kalau menurut saya sih ada. Kalau kita ngomong tentang lingkungan, ada hubungannya tentang etika lingkungan kan. Iya. Eko spiritualis. Jadi kita bicara tentang ekologi dengan didasarkan pada doktrin agama dalam ini kan. Nah ini kan kayak misalnya kalau kayak gini kita jadinya semua pasti ada tuntunannya di dalam Al-Quran. Misalnya kayak tadi jangan rusak bumi dan sebagainya, itu kan maksudnya ke etika yang harus kita lakukan buat kayak ngejaga alam gitu kan. Kalau misalnya ngomong kerusakan nih udah sekarang nih banyak banget nih kerusakan alam. Misalnya tak kasih contoh, misalnya salah satu yang lagi dekat sama kita di Indonesia khususnya ada namanya kerusakan alam, namanya deforestasi. Jadi deforestasi ini kayak perubahan alih fungsi hutan buat jadi pemukiman. Nah, kita tarik nih, misalnya contohnya di IKN. Iya. Nggak usah jauh-jauh di KN, Salatiga ada. Oh ada. Salatiga ada. Ya intinya kan banyak banget nih yang kita yang udah jelas gede banget itu kan IKN. Iya, IKN. Nah, IKN kan kita menghabiskan sekitar 256.000 hektar lahan hutan yang kemudian dirubah menjadi suatu pemukiman, atau yang kita tahu bahwa itu katanya nanti bakal jadiin ibu kota negara Indonesia ya. Nah, menurut teman-teman menyikapi itu gimana? Apakah sebenarnya itu tuh langkah yang benar atau tidak? Nah, ini kan kalau ngomongin etika hubungannya kan sama benar atau tidak, atau benar atau salah gitu. Nah, menurut teman-teman gimana nih? Kalau dari aku pribadi jujur ya, kalau dari POV pribadi nggak bisa langsung menyimpulkan itu salah apa benar. Cuman selagi mungkin pendapat orang kan beda-beda ya. Dari pertama juga aku nggak pernah terjun langsung sana, nggak ngerti lihat sekitaran kondisi aslinya bagaimana. Cuman dari berita yang beredar loh ya, itu ada yang sini kan itu kan pemukiman tetap kasarannya entah itu digusur apa diratakan biar jadi pemukiman. Cuman kan kita tetap harus menggantikan apa yang istilahnya apa yang telah kita hilangkan di situ. Nah, waktu itu kan juga ada gantinya dengan menanam apa sih caranya yang aslinya, tapi malah endingnya gagal. Apa sih yang pohon jagung? Oh iya. Apa namanya itu? Food estate. Oh iya, itu. Tapi itu ternyata banyak yang gagal kan. Itu juga yang merugi kan masyarakat di situ juga. Ya oke lah ya, sana orang atas lah ya, duit banyak. Cuma kan harusnya ya lu mau udah ngambil hak orang ya harusnya kebalikin setimpal juga gitu loh. Nggak mungkin lo ngebiarin ngambil punya orang lain kayak udah dibiarin gitu aja. Bukannya khalifah gitu, kita harusnya bertanggung jawab terhadap. Nah, ini masuk lagi bahasanya ke Quran lagi nih kita. Wah, IAT banget nih. Teman-teman dari IAT kan ya. Kita pasti kalau anak-anak IAT nih bahasanya tuh kebakalan lepas dari namanya Al-Quran, tafsir. Udah dari agama semua nih. Aduh. Ini bahasanya berapa jam sih? Soalnya asik banget nih.
Seru deh. Aduh. Ini banyak banget nih yang pengen kita bahas. Cuman kan nanti ya kita ada batas waktunya Tapi juga. kadang khalifah kan secara tidak langsung ya. Ada yang menyebutnya sebagai pemimpin, ya kan. Itu bisa apa ya? Terkalahkan sama sifat egois yang ada di diri sendiri. Yang berujung ke radikal. Oh, Ya. Contohnya di sana 3 ada loh. gimana nih? Apa Gimana itu nih? contohnya? Coba. Tapi itu udah lama banget. Hmm. Mau spoiler di sini. Enggak apa-apa. Wah, boleh. Ya, dah gitu. Itu hal lain lah, nanti kita bahas di belakang aja. Nah, adalah pokoknya yang dan aku yakin warga Salatiga nggak ada yang tahu soal pemilik itu, karena ada satu ikonik yang menjadi ikonik loh, yang menjadi ikonik bahwa oh itu punya dia, dan itu apa sih satu Salatiga kayaknya pada tahu semua. Kalau misal aku kasih tahu ini loh Oh. yang Nah, udah nih kita dari tadi udah diskusi seru banget nih tentang Iya. banyak banget yang kita bahas ya tadi tentang ada Iya. bicara tentang fenomena alam dalam Al-Qur'an. Ada juga tadi kita udah bicara tentang apa namanya kedudukan manusia di muka bumi. Nah, Iya. banyak banget nih yang kita bahas. Tadi juga sempat nyempet politik juga ya, kan. Dikit lah seru lah. Nah, jadi buat yang kita bisa dapat dari podcast ini ini bukan podcast ya. iya, Ini bukan podcast. podcast. Nah, jadi ini yang kita dapat dari sini tuh kayak sebenarnya Al-Qur'an ini adalah sesuatu yang benar-benar spektakuler, yang benar-benar kita bisa dapat banyak hal tuh dari Al-Qur'an, bukan cuma cuma ajaran agama, tapi juga hal-hal lain seperti sains dan sebagainya itu bisa banget kita dapetin dari Al-Qur'an nih. Iya. Nah, jadi untuk sekarang kita kayaknya udah cukupin aja ya sekarang diskusi sekarang nih. Makasih buat Mas Rojikin, Ya, Mbak makasih Putri, juga. Mas Ilham. Nah, waktunya udah mau gabung nih kita ngobrol-ngobrol di sini di ini bukan podcast. Oke. Nah, nanti kita tutup nih hari ini buat podcast kali ini. Kita tutup dengan apa ya? Saya pengen tuh kayak sih teman-teman ini kasih kata-kata nih. Jadi Mbak ini semua Mbak Putri, Mas Ilham kasih kata-kata nih buat teman-teman yang ada yang nonton di video ini gitu loh. Oke. Coba kata-katanya mulai dari Mbak Putri dulu deh. Ini ini terserah Closing statement aja. satu kata sih Ya. be yourself. Bios lah. Jadi kayak kita ya udah jangan gampang terpengaruh sama orang lain yang Iya. bisa yang sekiranya itu ngefeknya sampai melebar kemana-mana, yang endingnya kita sendiri juga yang rugi gitu. Ya udahlah jadi diri sendiri gimana. Oke. Coba Mas Ilham nih kata-kata hari ini. Ya. Quotes of the day. Kalau saya sih ya apa ya? Ada nggak? Jangan membuang sampah sembarangan. Itu aja. Itu baca dari situ ya. Gak apa-apa, masukin. Ya, mungkin untuk kata-kata hari ini kita saling menghargai alam sama apa ya? Lali aku. Ya. Kace ya. Gak usah santai. Enggak usah. Kita di sini santai. Ini Oh. bukan podcast kan? Iya, lupa. Ini bukan podcast ya, lupa. Oh, alah, ya. Jadi kita saling menghargai alam yang sekitar kita. Contoh misal seperti bukan kan ya? Bukan kata-kata ya. Oh, Gak apa-apa. Gak apa-apa. Mau Jangan Widodo juga bersikap gak apa-apa. radikalisme, karena kita harus menghargai. paragraf. Paragraf. Udah Ya. angel. Ya, gimana? Ya intinya kita jangan merusak alam gitu aja. Kita harus menjaga alam gitu aja. Oke, udah banyak banget yang kita obrolin. Sekian. Semoga apa yang kita obrolin kali ini bisa bermanfaat buat kita, buat teman-teman semua yang nonton dan yang buat kita sendiri khususnya. Sekian, wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.